Di video kali ini, mari kita makan daging steak Wagyu Meltik yang jauh lebih enak daripada restoran hanya dengan harga 60 ribuan aja. Pertama, mari kita siapkan bahan-bahannya dulu. Untuk dagingnya, kita beli frozen sirloin beef steak, mereknya dari PAP. Ini tuh kita beli dari Superindo ya. Saat kita beli, yang harus diperhatikan adalah pertama adalah tanggal kadaluarsanya di bagian pojok kanan bawah sebelah sini. Yang kedua, pastikan produk yang kalian beli itu tersegel dengan sempurna. Jangan pernah pilih yang kemasannya berunggah seperti kita ini karena rasanya itu akan seperti daging busuk. Buat catatan ya produsen BAP, kalau misalnya kalian menonton video ini, daging kalian itu enak, istimewa. Hanya saja pernah beberapa kali kita makan tuh kok rasanya aneh kayak gitu. Ternyata setelah diperhatikan tuh ada lubang kayak gini di kemasannya ya. Meskipun di freezer tuh rasanya jadi nggak enak. Jebule setelah kita cek di market juga ada beberapa kemasan yang bolong-bolong seperti ini di dalam freezer Superindo itu ya. Jadi tolong diperhatikan lagi untuk kualitas atau quality controlnya. Kemudian jika di daerah teman-teman sekalian itu nggak ada Superindo, optional lainnya kalian bisa beli daging sirloin di pasar terdekat atau via online. Ciri khasnya Wagyu Meltik itu empuk sempurna, sedangkan kalau misalnya teman-teman beli sirloin biasa itu lebih ke chewy dan harganya akan sedikit lebih murah. Bahan selanjutnya adalah 2 butir bawang putih, geprek dan buang aja kulitnya. Bahan yang ketiga bisa mentega, butter kalau punya. Untuk substitusinya bisa dengan sedulit margarin Blue Band seperti kita ini. Bahan keempat itu opsional sesuai selera. Kalian bisa pilih white pepper kalau misalnya suka rasa soft ya, yang lebih soft gitu. Atau black pepper biar rasanya itu lebih strong. Kalau misalnya kalian pengen dua-duanya ya mungkin bisa dicampur aja gitu. Bahan kelima, setangkai daun rosemary seger. Ini tuh buat teman-teman yang suka dengan rasa dan aroma herbs ya, kayak tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Ada kayak rasa dan aroma aromatik. Kalau misalnya kalian nggak punya ya bisa nanam dulu seperti kita ini dari bibit dan tunggu beberapa bulan. Atau kalian bisa beli aja daun rosemary kering di pasaran. Kemudian bahan yang terakhir, seikat daun thyme segar dengan nama latin Thymus vulgaris ya, bukan yang lemon thyme tapi yang Thymus vulgaris. Berhubung punya Bung Viroke ini tuh keadaannya udah sekarat ya karena sering dicabutin mulu buat masak. Jadi mari kita ganti aja dengan thyme kering merek kupu-kupu. Misalnya teman-teman sekalian suka daging rasa original, kalian bisa skip aja rosemary dan daun thyme-nya. Mari kita lanjut ke proses memasak. Keluarkan dulu dagingnya pada suhu ruangan hingga tidak keras seperti dada hutau. Kemudian gunting aja bagian ujung-ujung daripada kemasan ini untuk mengurangi cucian di dapur kalau misalnya kita pakai telenan. Kemudian taburin dagingnya dengan merica dan garam secara merata di kedua belah sisinya ya. Mericanya yang banyak biar rasanya itu istimewa, sedangkan untuk garamnya sedikit aja karena di sini kita akan masak pakai margarin Blue Band biar nggak blenet gitu loh rasanya. Oke, langkah selanjutnya panaskan wajan kalian dengan api besar dan lumurin dengan minyak goreng. Kalau misalnya kalian pakai teflon, minyak dulu itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya panci atau wajan kalian itu pakai stainless steel, panaskan dulu baru kita tuang minyak di atasnya itu biar nggak lengket. Oke, kemudian ratakan minyak pada permukaan wajan yang panas dan masukkan dagingnya. Ini harus terdengar dengan suara seperti itu ya, karena kalau misalnya enggak, ntar stick kalian itu rasanya mendem atau nggak enak, melempem gitu loh. Jika kalian pengen tingkat kematangan medium dan dagingnya berasa empuk, kecilkan apinya di ukuran sedang biar panasnya itu merata. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian itu pengen tingkat kematangan well done dengan tekstur daging lebih chewy seperti sendal jepit yang direbus, ya gas terus aja dengan api besar seperti bagian kiri ini yang kita pakai white pepper. Setelah sekitar 2 menit berlalu, jangan lupa untuk membalik dagingnya dan biarkan memasak beberapa saat. Aduh, rompal coy dagingnya. Aduh, setiap kali kita buat video masak itu pasti hasilnya akan beleh dalah kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak direkam, hasilnya selalu bagus. Wah ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kan rasanya enak ya kan. Tampilan tuh agak sedikit muncul nggak masalah.
Seandainya teman-teman sekalian tanya, loh bang ini yang di bagian kiri kok terlihat kering, sedangkan yang di bagian kanan itu kok sepertinya minyaknya lebih banyak, kenapa bang? Karena yang di sebelah kiri ini tuh kita memasak dengan rasa yang original, jadi tidak pakai daun rosemary ataupun daun thyme. Juga yang bagian sebelah kiri ini tuh kita buat dengan tipe well done. Tujuannya ya karena kita lagi pengen ngunyah sih ya, nggak langsung dimakan tapi pengen dikunyah-kunyah gitu terus. Oke, setelah beberapa saat dibalik, waktunya untuk memasukkan margarin atau blue band itu tadi disertai dengan 2 butir bawang putih yang sudah kita geprek supaya rasanya itu masuk ya. Jangan lupa untuk meratakan minyak hasil tumisan daripada bawang putih ini supaya rasanya itu meresap ke dalam daging dengan merata. Boleh pakai teknik dioseng-oseng biasa ataupun pakai teknik pan-sear juga lebih oke. Setelah beberapa saat dan bawang putih ini memunculkan aroma, langkah terakhir yang kita lakukan adalah mengkucrut-kucrutkan beberapa helai daripada daun thyme ini yang kita beli ya. Kalau misalnya teman-teman sekalian suka rasa herbs yang strong, banyak pun tidak masalah thyme, karena thyme ini tuh rasanya nikmat sekali. Lah rosemary-nya mana bang? Tadi perasaan ada rosemary kok sekarang nggak dimasukin? Ya karena ternyata kita itu lebih suka salah satu daripada rosemary atau thyme ya. Kalau dua-duanya kita pusing rasanya itu. Dan menurut lidah saya ini rosemary itu thyme lebih enak lah ya. Setelah sekiranya cukup, mari kita lakukan pan-sear untuk beberapa saat. Nah, waktu kita pan-sear terakhir ini, kalian bisa melakukan dengan api yang menyala dengan kecil, medium, atau dimatikan pun tidak masalah biar rasanya itu lebih strong. Karena daun thyme yang kita gunakan ini tuh kering, kalau misalnya dimasak terlalu lama, rasanya malah akan jadi gosong. Makanya kita angkat-angkat sedikit dan gak usah lama-lama, terus kita matikan. Sampai di sini ada nggak pertanyaan daripada teman-teman viewers kalian? Kalau misalnya ada, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk link pembelian daripada semua peralatan yang ada di video ini nanti kita akan cantumkan di deskripsi di bawah. Biar teman-teman sekalian nggak bingung kalau mau beli daging di mana, kalau mau beli tanaman rosemary dan thyme untuk dibudidayakan di mana, kalau yang versi kering itu di mana, beli wajan, panci dan segala macam di mana. Kita akan sertakan aja linknya di deskripsi di bawah ya. Oke. Dan setelah kiranya dagingnya ini tuh jangan langsung dimakan ya, diamkan dulu beberapa saat sambil kalian bisa menyiapkan bumbu yang lain, misalnya bumbu barbecue, bumbu mushroom sauce, Korean bulgogi, ataupun yang lain. Kalau kita sendiri sih karena udah ada rasa dan aroma daripada daun thyme, kita nggak pakai bumbu-bumbu apapun dan makannya itu pakai nasi. Entah kenapa ya, makan steak pakai nasi itu rasanya lebih nikmat gitu. Kalau misalnya kita di restoran kan nggak bisa kan makan steak pakai nasi. Berhubung dan kebetulan ini saus barbecue yang kita punya di kulkas ini udah beku, jadi prosesnya mungkin nggak kita tunjukin ya, tinggal dilelehin aja dan dituang di atasnya. Ini silahkan lihat teman-teman sekalian ya, ini yang kita masak dengan black pepper ini, tingkat kematangannya medium dan rasanya itu tuh jauh lebih enak banget daripada di restoran ataupun di warung-warung, karena biasanya kalau di resto ataupun warung tidak pakai daun rosemary ataupun thyme. Selamat mencoba dan selamat makan enak. See you on the next video. Jadi.